Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman ya dengan channel Syiar Islam, meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Kali ini Edis TV lagi-lagi membuat konten yang provokatif. Di kontennya itu di akun TikToknya, di live-nya, dia membuat stiker background dia itu bertuliskan tahun 2026 berani meninggalkan Islam, nah gitu ya. Memang dia itu ke Amerika itu memang tujuannya hanya untuk menghujat ya teman-teman. Kalau di Indonesia dia mungkin nggak berani, terbatas lah geraknya gitu ya. Jadi di negara bebas sana itu, negara Paman Sam sana itu dia bebas lah untuk menyalurkan syahwatnya menghujat Islam. Kita lihat aja videonya teman-teman ya. Nanti di akhir video, jangan di skip videonya. Nanti di akhir video kita reaction setelah kita melihat secara keseluruhan video dari si Edis ini. Ya, sudah. Coba Ya, Bang, saya mau saya bersyukur, Bang. Saya diberkati sama Abang masalah pengajarannya, Bang. Gitu. Jujur, saya ini sama istri saya kan memang dulunya muslim, Bang. Gitu. Oke. Ya, terus nikah sama saya. Ini sedikit sharing aja, Bang. Ya. Gitu. Nikah sama saya, dia ada pengalaman sendiri, bukan karena saya. Dia bilang, saya terima Yesus ya pribadi, berapa minggu dia dibaptis. Gitu. Terus ketika itu 1 bulan lagi, kan firman Tuhan kan bilang, satu orang diselamatkan, seisi rumah kan diselamatkan juga kan, Bang. Itu terjadi di keluarga saya. Gitu. Jadi orang tuanya muslim semua, rata-rata keluarganya itu muslim semua, Bang. Orang Banyuwangi, istri saya kan dari Pondokan, gitu. Terus akhirnya tiba-tiba bapaknya dengan sakit nggak bisa disembuhkan waktu itu, kan orang desa kan, gitu Banyuwangi. Terus tiba-tiba saya punya ngomong sama istri saya, Mi, coba ini kan semua kita nggak bisa, apa kita kan semua dokter nggak bisa disembuhkan, kata. Coba kita tawarkan dengan hamba Tuhan, kayak gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan, dia mau didoain seminggu satu juga bisa jalan, Bang. Dia Amin. terima Yesus langsung. Sampai aktif malahan waktu itu. Akhirnya puji Tuhan dia dipanggil, bukan masalah puji Tuhannya. Saya puji Tuhannya karena sebelum dia dipanggil Tuhan itu sudah terima Yesus setelah saya. Akhirnya sama ibunya. Nah, seperti itu, Bang. Jujur saya diberkati dengan ajarannya Bang Edis. Itu karena dengan apa yang saya nonton Bang Edis terus terang, teman-teman saya juga kan banyak yang muslim, Bang. Saya bisa ngomong berdebat dengan mereka. Terus saya bilang, kamu masih muslim. Saya bilang, coba kamu nonton Edis TV. Saya bilang gitu. Dia akhirnya terpaksa dia nonton Edis TV, Bang. Akhirnya. Terus ada lagi teman muslim dari Kristen, dia mualaf, Bang. Saya kasihan jujur. Karena suaminya kan mualaf. Saya bilang, Mbak, coba Mbak nonton Edis TV. Saya sering linknya Bang Edi saya kasih ke dia gitu. Terus suatu ketika Bang Edi kan online, live gitu. Saya telepon, Mbak, ini ada Edis TV live, coba tonton. Dia bilang merasa gini, saya takut sama suami saya, Bang, dia bilang gitu. Saya bilang, batasan suami lu pasti muslim, saya bilang gitu. Iya. Itu aja, Bang, saya diberkati sama Bang Edis, tetap Bang, lakukan terus penginjilan. Saya juga diberkati, saya juga sering penginjilan apa yang Bang Edis
saya lakukan juga Bang, sama teman-teman saya. Untuk jujur saya nggak merasa takut Bang untuk menghujur gitu, karena mati itu adalah tuntunan kita kan, di firman kan bilang gitu kan Bang. Ya, Gitu. ya. Terus terang, Bang Edis tetap jalan terus, semangat melayani Tuhan Yesus, beritakan sama Tuhan Yesus Bang Edi. Bang Edis, selamat Natal dan Tahun Baru, itu kritikan saya Bang, dan diberkati. Oke, Gitu. terima kasih Bang. Selamat Natal tahun baru. Ya, Berkati ya. saya SS dulu Bang ya. Oke, Saya silakan. SS ya. Silakan. Oke. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Oke. Iya, teman-teman ya, silakan kembali. Teman-teman silakan ya, bagi teman-teman apa kesan-kesan dan juga apa yang mau Anda pesankan kepada saya untuk memasuki 2026 ini, teman-teman. Kesan Anda di 2025 apa? Kemudian pesan Anda juga apa? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Pejuang keadilan. Ya, pejuang keadilan, silakan nyalakan kamera, Bang. Shalom Lae. Shalom Lae. Ya, Kristen ya. Tahun baru. Kristen Lae dari lahir. Silakan. Ya di tahun 2025 mungkin aku udah mengikuti Lae dalam 1 tahun ya. Karena aku juga pernah naik ke room Lae juga. Nah, ya kekurangan Lae di tahun 2025 dalam untuk debat agama adalah mudah terpancing Lae dalam diskusi debat agama itu tahun 2025. Dan harapan saya di tahun 2026 harus bisa menunjukkan nilai-nilai Kristen itu sendiri lah. Itu harapan saya selaku pes lah di Edis TV di sini gitu lah. Gitu. Cuman aku ada sedikit kesaksian aja boleh Boleh, silakan. Nah, aku memang lahir dari keluarga Kristen lah ya. Nah, di situ pada saat itu banyak iman saya teruji lewat mimpi di situ. Nah, di situ aku nggak percaya tentang asal muasal Tuhan itu bagaimana pada saat itu. Walaupun saya Kristen, saya membuktikan dengan iman. Nah, ketika umur saya 12 tahun pada saat itu, saya termimpi mengenai ada seorang jubah putih di situ, tapi nggak sosok seperti manusia, tapi dia sosok cahaya gitu dalam mimpi saya itu. Nah di situ saya bertanya dalam diri saya, siapakah sesungguhnya Allah itu, gitu kan? Nah pada saat itu di dalam mimpi saya seorang yang datang kepada saya itu menjawab begini akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gak usah takut anakku gitu. Dan dari situ saya menguji iman saya di situ. Nah saya ingin bersaksi di tahun 2026 ini kepada Lai dan semua penonton bahwasanya Tuhan itu memang ada. Dan sudah aku temuin juga bahwasanya dia adalah anak Allah gitu. Yang saya temuin dalam mimpi saya itu sendiri. Dan itu benar ada yang terjadi di usia saya 12 tahun itu. Waktu saya masih SMP kalau nggak salah. Aku sudah bertemu dengan orang itu bilang, akulah Tuhan Allahmu. Gitu sih harapan saya di tahun 2026 menjadi lebih baik lah di mulai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman. Oke, setelah kita lihat videonya si Edis ini, walaupun menyakitkan, stiker dia yang di background dia itu
dicerna aja ya teman-teman ya. Sebenarnya di dalam Islam itu kan tidak ada paksaan untuk menganut agama tertentu ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Siapa yang mau kafir silakanlah kafir. Silakan yang mau beriman silakan beriman. Semuanya kembali kepada kalian masing-masing. Tidak akan dirugikan Allah kalau seseorang itu murtad misalkan. Dan tidak juga akan diuntungkan Allah kalau seseorang itu masuk ke dalam Islam. Nggak ada untungnya. Cuman kembali kepada manusia itu, setiap amalannya itu dia akan pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Jadi bukanlah sesuatu yang menghebohkan, bukanlah sesuatu yang wow gitu kalau orang masuk Islam gitu ya, kalau orang mu'alaf kayak gitu ya. Nggak ada yang diuntungkan. Orang itu sendiri yang akan diuntungkan kalau dia mengikut agama para nabi. Agama para nabi itu ya Islam, agama tauhid gitu. Agama yang hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah gitu ya. Bukan yang 3, bukan yang 4 gitu ya. Allah itu satu-satunya, tidak ada yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di persaksian ini ya, di kesaksian teman-teman kita Kristen ini di roomnya si Edis, kalau mereka dengan bangga mengatakan pindah murtad kayak gitu, kita nggak peduli itu mau menyembah apapun mereka, mau menuhankan apapun, kita nggak peduli. Apalagi nih yang kesaksian terakhir ini ya, teman kita ini bersaksi lagi-lagi dalam mimpi bertemu dengan Tuhan katanya. Jadi Tuhannya dia itu katanya Yesus, tapi ada Allah juga gitu. Jadi Tuhannya yang mana sebenarnya? Dan itu ketemunya di mimpi. Di dalam mimpi dia itu seperti apa wujudnya? Coba diceritakan gitu ya. Jadi mereka itu selalu halu dalam beragama. Bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan asumsi dan halusinasi gitu ya. Ya begitulah teman-teman ya. Di video kali ini silakan simpulkan sendiri dengan akal sehat. Kalau mau berkomentar, komentarlah yang sopan dan juga by data kalau bisa. Sampaikan komentar aja di kolom komentar. Yang mendidik tentunya ya. Yang objektif, jangan dibarengi dengan emosi. Kalau emosi itu adalah perbuatan setan. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di share, like videonya, subscribe ya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.